Assalamualaikum, welcome to my channel with me Renanda Khairuna. Di video kali ini aku mau bandingin antara postpak atau popok sekali pakai dan juga klodi atau popok kain gitu ya mams. Aku mau bandingin dari harganya, kemudian dari cara penggunaan, kemudian dari hemat atau enggaknya, kenyamanannya gitu ya. Nanti aku mau kasih tahu juga gimana cara pakainya yang nyaman dan lain-lain. Jadi aku mau bahas dua popok ini. Aku mau membandingkan antara dua jenis popok ini gitu. Kita lanjut ke videonya yuk. Jangan lupa subscribe. Sebelumnya aku mau cerita tentang kenapa aku beralih dari postpak ke klodi, walaupun beralihnya itu nggak 100%. Jadi aku memakaikan postpak ke anak aku tuh pada saat anak aku mau tidur aja gitu ya mam. Jadi siang sama malam, jadi sehari tuh cuman pakai postpak 2 kali dan kalau mau pergi keluar rumah. Sedangkan klodi ini aku pakai untuk penggunaan sehari-hari gitu. Nah kenapa sih aku beralih? Karena awalnya itu karena aku hamil. Kebayang dong aku harus beli ini tuh untuk anak yang pertama aja sekitar 5-6 pack. Yang mana itu menghabiskan uang mungkin sekitar 4-500 ribu dalam sebulan untuk popok aja gitu ya mams. Jadi dalam rangka penghematan aku mencoba beralih ke klodi gitu. Dan selain itu juga aku ngerasa kayak postpak ini tuh lebih boros saat ini gitu ya, lebih boros untuk digunakan karena setelah anak aku berusia 1 tahun pipisnya itu makin sering dan makin banyak gitu, sehingga yang tadinya sehari itu cuma 5-6 kali aja, sekarang dia tuh lebih sering diganti karena pipisnya itu lebih banyak dari yang biasanya. Jadi sebentar-sebentar tuh udah penuh, udah minta diganti gitu postpaknya. Seperti itu mams. Kadang mau juga begitu kita pakai baru diganti kemudian dia pup gitu ya. Nah hal tersebut membuat aku tuh ngerasa wah kayaknya boros banget nih ya pemakaiannya. Kadang di tengah bulan juga aku harus nambah lagi padahal aku udah beli 5 atau 6 postpak di awal bulan gitu ya, tapi tetap harus nambah lagi. Jadi aku searching dan aku mencari-cari pilihan yang lain. Kemudian aku menemukan klodi gitu ya. Klodi ini adalah popok kain yang udah memiliki teknologi yang cukup canggih sehingga walaupun dia berbahan kain, pipis anak kita itu tidak melebar kemana-mana. Sebenarnya aku tuh pengen mengajarkan anak aku toilet training, tapi aku searching dan aku menemukan bahwa toilet training itu sebenarnya baiknya dilakukan 2 tahun ke atas. Tunggu siap mental anak kita dulu gitu ya kan. Jadi di bawah 2 tahun itu anak kita tuh kurang siap gitu mentalnya untuk diajarin toilet training gitu. Dia masih suka pipis sembarangan. Daripada stres ya udah kita beralih aja ke klodi sembari mengajarkan dia juga kalau rasa nggak nyaman, rasa basah di klodi itu, misalkan ada rasa basah itu membuat dia nggak nyaman, jadi pre toilet training gitu ya. Jadi sebelum toilet training belajar pakai klodi dulu gitu. Jadi ada bermacam-macam klodi. Aku beli yang seperti ini. Ini tuh merek Babyland. Jadi ini namanya cover klodi ya mam. Ini namanya cover. Kemudian yang ini namanya insert klodinya gitu. Aku sebelum beli, aku juga searching di YouTube dan di Google mana yang bagus, insert yang bagus gitu ya. Karena insert itu juga ada bermacam-macam jenisnya. Nah, aku pilih yang microfiber. Ini yang microfiber ya, mams. Karena itu yang mungkin lebih ekonomis dan juga daya serapnya itu cukup tinggi gitu ya. Nah, dalam satu paket ini itu harganya juga bervariasi. Aku tuh mengeluarkan uang sekitar kurang lebih 400 ribuan untuk membeli 6 cover dan juga 10 insert. Kalau dari segi hematnya gimana sih mams? Nah sebenarnya dalam memakai keduanya ini cukup memakan biaya. Hanya saja biaya untuk postpak atau popok sekali pakai itu harus dikeluarkan setiap bulannya.
mungkin sebesar 500 ribuan setiap bulan akan kita keluarkan untuk pospak gitu. Sedangkan kalau menggunakan Klodi, ini awal aja gitu. Aku kurang menyarankan kalian untuk beralih ke Klodi kalau misalkan kalian belum punya budget yang cukup gitu, karena memang budget di awal itu memang cukup besar, walaupun nanti kedepannya kalian bakal ngerasain pengeluaran akan semakin sedikit gitu. Memang di awal besar, kemudian di kemudian itu makin sedikit gitu. Kemudian ke cara memakainya, kalau misalkan pospak kalian pasti udah tahu gimana, ada yang tipe perekat, ada yang tipe celana gitu ya. Kalau aku sendiri suka yang celana karena simple, tinggal tarik ke atas. Kalau untuk newborn pasti kalian bakal pilih yang perekat gitu, karena bayi lebih suka ditidurin gitu ya makainya. Sekarang udah nggak bisa lagi kan. Nah, kalau untuk Klodi, cara pakainya yaitu aku udah coba bermacam-macam cara pakai Klodi. Dari yang pertama 1 lapis ternyata bocor, kemudian aku pakai 2 lapis di luar, 2 lapis di luar gini, maksudnya di atas Klodinya. Nah ini tuh rasanya basah gitu ya, jadi nggak nyaman, anak aku nggak nyaman. Kemudian aku pakai 1 di luar, 1 di dalam, diinsertkan di sini, 1 di dalam, 1 di luar, tetap basah, anak aku nggak nyaman. Nah terakhir aku masukin dua-duanya gitu, masukin dua-duanya ke dalam sini gitu, seperti ini. Nah sejak aku masukin itu, Klodinya nggak pernah bocor gitu ya. Ini nggak rapi aku masukinnya, ngasal. Nah ininya nggak pernah basah mam, jadi ini tuh terbuat dari bahan yang ini ya, dari bahan yang bagus gitu ya mungkin ya, sehingga dia tidak bocor gitu. Walaupun ternyata pada saat dikeluarin ini tuh basah, yang dalamnya malah yang basah, tapi di atasnya nggak basah, jadi anak tuh tetap nyaman gitu ya mams. Kemudian gimana sih cara nyucinya? Selama ini air teku tuh menyucinya tuh pakai tangan sih mams, direndam kemudian dicuci biasa, nggak pakai disikat-sikat gitu ya. Dan alhamdulillah walaupun kena pupnya juga dia tetap bersih, nggak pernah jadi warna ada bekas-bekas gitu kan mam. Dan itu tuh bagus banget sih menurutku. Aku kirain kan kalau misalkan dulu waktu dia bayi dia tuh pakai popok kain biasa, kemudian pada saat dicuci tetap kuning-kuning gitu kan, tapi ini enggak. Klodinya bersih, insertnya juga bersih gitu. Gitu ya mams. Jangan lupa nyucinya juga tuh aku saranin pakai deterjen bayi. Aku tuh pakai kayak merek Sleek gitu ya, yang seperti itu supaya si bayi enggak iritasi gitu ya mams ya. Tingkat kenyamanannya gimana sih? Kalau tingkat kenyamanan, aku tetap lebih memilih pospak atau popok sekali pakai ya mams. Kenapa? Karena saat aku lihat anak aku pada saat dia memakai Klodi, ini tuh kayak besar banget gitu loh, karena kan insertnya harus 2 ya. Jadi mungkin dia kurang leluasa dalam beraktivitas atau bermain karena popoknya terlalu besar. Terus kalau aku lihat dia jalan, pantatnya tuh juga pegel-gel gitu loh. Lebih gede daripada pada saat dia pakai popok sekali pakai. Kemudian kalau makainya juga sebenarnya ini lebih ribet ya. Mungkin nanti aku mau cari juga yang berbentuk celana, jadi bisa langsung dikeatasin gitu. Karena kalau misalkan dia pasang-pasangin kayak gini, ukurannya tuh jadi kayak lebih ke bawah gitu loh, kayak makainya tuh di pinggul bukan di perut gitu ya. Jadi mungkin tetap lebih nyaman, kalau menurut aku sih tetap lebih nyaman yang sekali pakai. Tapi dari segi ramah lingkungan, Klodi ini jauh lebih ramah lingkungan ya mams, karena dia awet, bisa dipakai dari si kakaknya sampai nanti mungkin diturunkan ke adeknya juga bisa gitu ya, karena dia ada kancing-kancingnya gitu. Kancing-kancingnya yang mana ini tuh bisa disesuaikan dengan ukuran bayi, dari newborn sampai udah setahun gini masih bisa dipakai gitu. Nah sedangkan ini kan langsung buang, jadi ini tuh sebenarnya nggak ramah lingkungan, tapi ya namanya kita juga perlu ya. Pemakaian pospak ini juga nggak bisa dihilangkan 100% kecuali anak benar-benar udah lulus toilet trainingnya gitu ya. Jadi gimana nih mams? Mau tetap pakai pospak atau beralih ke Klodi? Komen di bawah ya. Sekian dulu videoku hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Bye. Assalamualaikum.